والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه وبيته وذريته أجمعين وبعد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح لنا يا ربنا ما فتحت لعبادك الصالحين. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah, kita insya Allah akan mulai kajian kitab Ihya Ulumuddin, khususnya kitab Asrar as-Shaum, satu bab, satu chapter di dalam kitab Imam Al-Ghazali yang berjudul Rahasia Puasa. Karena mungkin pertemuan kita tidak bisa banyak, mungkin cuma setiap Selasa, nanti di hari Jumatnya kitab yang berbeda ya. Ke depan kita akan mencoba memaksimalkan waktu di sore setiap Selasa, seperti mana kita biasa melazimkan di ribat ya setiap Selasa sore. Bedanya kalau dulu kita, kalau sebelum puasa kita bisa mulai dari jam 4 sampai jam 9, insya Allah ini mungkin 1 jam atau 1 jam setengah ke depan, insya Allah. Sebelumnya teman-teman, untuk terkhusus untuk Nabi Muhammad SAW dan silsilah guru kita yang bersambung keilmuan mereka kepada Imam Abu Hamid Al-Ghazali Sahih Ihya Ulumuddin Al-Fatihah. Kita kirim Al-Fatihah. Bismillah. Ya kenal ya. Kitab Ihya Ulumuddin sebagai tahadus ni'mah, saya dulu pernah belajar kitab ini kepada guru saya di Sumatera, Allah yahfaz, masih hidup ya beliau, Abuya Nu'man Bashir As-Samani Syadili. Beliau masih hidup sampai sekarang di Payakumbuh ya, tapi tidak bisa ngajar seperti dulu lagi. Kalau dulu masih kuat ngajar, bahkan pindah-pindah tempat. Beliau ngambilnya dari Syekh Mukhtar, ya, kita nyebutkan sanad dulu ya. Abuya Nu'man Bashir yarwi an Syekh Mukhtar. Mukhtar ini pendiri dari muassis dari pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah di sana, Sumatera Barat. Namanya Peko Panjang ya. Beliau ngambil dari Syekh Abdul Wahid As-Salihi. Syekh Abdul Wahid As-Salihi, beliau pernah ngaji di Mekah, bertemu dengan murid-murid Syekh Umar Syato, Abu Bakar Syato, dan juga murid-murid dari Said Ahmad bin Dahlan seperti beberapa masyayikh ya. Ada Sa'id Yamani, ada beberapa masyayikh yang lain. Jika kita mengambil jalur kepada jalur yang lain, yaitu jalur Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, maka mereka langsung bertemu. Syekh Ahmad Khatib mengambil dari perjalur Said Ahmad Dahlan, bahkan berguru juga kepada guru dari Said Ahmad Dahlan, yaitu Syekh Utsman Abdul Yati. Tapi kita menggunakan di sini jalur Syekh Nawawi Bantani. Syekh Nawawi Bantani guru dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, walaupun secara wazifah tugas Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi lebih dulu memimpin ifta fatwa di Makkah Al-Mukarramah. Setelah beliau wafat diteruskan oleh gurunya. Nah, ini agak sedikit unik sejarahnya. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani ngambil dari Al-Mu'ammar Al-Arif As-Sufi Abdul Samad Al-Falimbani, Nazil Makkah wa Madinah. Beliau dari Sayyid Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, dari Abdullah bin Salim Al-Basri, dan Ahmad An-Nakhli. Begitu juga Sayyid Muhammad bin Abu Bakar, lalu Sayyid Omar bin Abdurrahman Aidid. Jadi Aidid itu bukan nama PKI dalam silsilah, itu nama silsilah para sayyid. Dan semua mereka belajar dari Muhammad bin Ala Al-Babili, dari Sulaiman bin Abdul Daim Al-Babili, dari Najm Muhammad bin Ahmad Al-Amin, dari Muhammad ibn Ahmad Najjar, an Syekh Jalaluddin ibn Mulaqqin, an Nabi Ishaq Ibrahim bin Ahmad Tanuqi, dari Sulaiman bin Hamzah, dari Umar bin Karam Ad-Dainuri, dari Abdul Khaliq bin Ahmad bin Abdul Qadir ibn Yusuf,
dari pengarangnya sendiri, yaitu Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Itu lebih kurang silsilah sanad kita kepada Imamuna Abu Hamid Al-Ghazali. Ada sanad lain, jalur Syekh Yasin Al-Fadani, kita ngambil dari murid-muridnya. Syekh Yasin nanti bersambung pada murid Syekh Makhatib Naqabawi, lalu nyambung kepada jalur yang tidak jauh berbeda. Kenapa kita menyebutkan silsilah ini? Supaya menjaga pertama tradisi ahli riwayat, ahli hadis dan ahli fikih, begitu juga ahli qalbu. Mereka selalu menyebut jasa-jasa gurunya yang telah mengajarkan mereka, sehingga hilang merasa masa putar, merasa dirinya hebat, itu dengan cara menyebutkan nama guru. Inilah yang dikatakan dalam tradisi ahli hadis, fi kulli dzikri shalihin tanzilur rahmat. Ya, setiap kali disebut nama orang saleh, maka rahmat akan turun. Qala Imam Al-Ghazali, dengan sanad yang tadi Imam Abu Hamid Al-Ghazali, sahib kitab Ihya Ulumuddin, qala kitab Asrar an-Naum. Rahasia Asrar as-Saum, ya. Ini karena berpuasa jadi salah baca, ya. Kitab Asrar as-Saum, ya. Kitab Asrar, rahasia dari Saum. Saum berarti puasa. Beliau mengatakan, Alhamdulillahilladzi a'zama ala ibadihi al-minnata bima dafa'a anhum kaida syaitan wa fan. Ya. Dan segala puji bagi Allah yang besar minnahnya kepada hambanya. Minnah berarti anugerah, ya. Dan bima dafa'a anhum, dan segala puji bagi Allah yang menolak dari hamba-hambanya kaidah syaitan, ya. Semua tipu daya syaitan, wa radda amalahu wa khayyaba dhannah. Lalu menolak angan-angannya dan merugikan atau menjauhkan zannya. Idz ja'ala as-sawma hisnan li audaihi wa junnah. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan saum, puasa itu sebagai hisnan, sebagai hisn, benteng bagi para wali-walinya, dan junnah, dan menjadi tameng, ya, sama hisn junnah. Jadi muqaddimah beliau ini, teman-teman Allah, selalu munasib, selalu berkaitan dan sesuai dengan isinya. Isinya tentang saum, maka beliau berbicara tentang saum. Wa fataha lahu bihi abwabal jannah. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala membukakan bagi hambanya pintu-pintu surga. Jadi dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim dikatakan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Jika masuk bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka. Wa 'arrafahum asy-syaukata fi qasmi khasmiha qawiyatal minnah, ya. Lalu Allah Tabaraka wa Ta'ala wa 'arrafahum anna wasilat asy-syaitan ila qulubihim asyawat al-mustakinah. Lalu mengenalkan mereka bahwa media syaitan, wasilah syaitan, ya, kepada qalbu itu hanyalah syahwat yang dibiarkan, ya, yang dibiarkan tenang, yang dibiarkan menikmati di dalam diri kita. Wa inna biqam'iha tasbuhul nafsul mutmainnatu zahiratasy syaukati fi qasmi khasmiha qawiyatal minnah. Maka dengan cara menekan kekuatan yang ada pada syahwat tadi, tasbuhul nafsul mutmainnatu zahiratasy syaukah fi qasmi khasmiha, menjadi kuat, menjadi jiwa yang tenang, menjadi kuat, menjadi nyata dalam mematahkan serangan dari syaitan, ya, musuh-musuh Allah Tabaraka Ta'ala, dengan qawiyatul minnah, ya. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin qaidil khalqi wa mumahhidis sunnati wa ala alihi wa ashabihi dhawil absar ath-thaqibah wal uqul al-murajjihah wa sallam wa
Ya, wassalatu ala sayyidina Muhammad, ya. Dan salawat semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliaulah qaidil khalq, beliaulah pemimpin makhluk, ya, yang melahirkan sunnah, dan juga semoga salawat tercurah kepada alihi wa ashabi, kepada keluarganya dan kepada sahabatnya, zawil absar as-saqibah wal uqul al-murajjihah atau murajjahah, ya. Wasallim tasliman katsira, dan juga kepada keluarga sahabatnya yang disebut zawil absar, yang mempunyai pandangan yang tajam, akal yang kuat. Wasallim tasliman katsira, itu juga salawat, salam, dan yang banyak tercurah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Di lafaz ini menunjukkan bahwa, teman-teman, di masa Imam Al-Ghazali, salawat itu tidak hanya lagi terfokus kepada keluarga Nabi, karena muncul saat itu kelompok Syiah yang mencoba memisahkan keluarga rohani Nabi yang bernama sahabat. Maka para ulama ahlu sunnah setiap kali bersalawat selalu menyebutkan wa ashabi. Secara harfiah, teman-teman, tidak ada hadis yang menyebutkan Nabi mengatakan Allahumma sholli alayya wa ala ashabi, tidak ada. Tapi beliau pernah kedatangan Sa'ad bin Mu'az atau sahabat-sahabat yang lain, beliau mengatakan Allahumma sholli ala fulan atau Allahumma sholli ala ibni Abi Aufa. Maka para ulama kita mengistinbatkan bahwa boleh bersalawat kepada selain Nabi, yaitu keluarga Nabi, kemudian sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, dan sebagai pembeda antara Ahlus Sunnah dengan Rafidhah, kelompok yang menghujat sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Amma ba'du, ya. Fa inna shauma rubu'ul iman bimuqtada qawlihi sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu nisfus sabr. Jadi Imam Al-Ghazali memulai kalam beliau dengan kata fa inna shauma rubu'ul iman. Saum itu, teman-teman maka Allah, adalah seperempatnya iman. Kenapa? Ini diambil, diistinbatkan dari sabda Nabi SAW, as-shaumu nisfus sabr. Puasa itu setengah dari sabar. Kita cek, ini metode Imam Ghazali. Imam Ghazali di zamannya itu zaman al-ulama yahfazun al-mutun. Ulama hanya menghafalkan matan. Hanya beberapa ulama waktu itu yang tersisa menghafalkan sanad. Sanad itu silsilah. Maka di situ muncul sebelum beliau Imam Qushairi, Imam Al-Baihaqi, sebelum mereka ada Imam Al-Hakim, ya. Sebelum mereka ada Sulami dan lain-lain, ya. Nah, di zaman Imam Ghazali itu mulai terjadi corak perbedaan antara ahli fikih, ahli hadis, ahli akidah, ahli riwayah. Itu ada perbedaan yang signifikan. Nah, ahli fikih, ahli akidah, ya, ahli tasawuf, itu mulai kemudian khas dengan diri mereka. Mereka menghafalkan hadis tapi hanya matannya, hanya teksnya. Sedangkan ahli hadis menghafalkan masih dengan sanad dan riwayat. Maka kita lihat masih ada Imam Al-Hazmi menulis kitab Al-I'tibar fi Nasikh wal Mansukh. Setelah beliau masih ada Imam Ibnu Asakir, begitu juga imam yang menggabungkan semua keilmuan Islam, Al-Imam Al-Hafiz Al-Faqih As-Sufi Abu Hafs Umar As-Suhrawardi, yang menulis kitab Awariful Ma'arif. Di masa beliau ini, seorang alim itu hanya hafal matan, kebanyakannya. Seandainya beliau hidup hari ini, tentu beliau akan disebut sebagai ahli hadis oleh kebanyakan orang. Kenapa? Karena beliau baca hadis selalu hafal. Maka Imam Zahabi dan para imam-imam yang lain, Ibnu Salah, ya. Seandainya Imam Ghazali itu di awal umurnya atau beliau syughulnya, ihtimamnya lebih banyak ke hadis, tentu beliau akan melewati para imam-imam ahli hadis yang ada hari ini. Tapi dengan semangat beliau yang cuma tersisa beberapa tahun sebelum wafatnya, setelah beliau meninggalkan nizamnya, jadi Imam Ghazali ini berpindah dari Tus, Naisapur, kemudian pindah ke Baghdad, jadi guru di sana, jadi guru besar. Lalu beliau mengalami krisis rohani dan meninggalkan itu semua, lalu berkhalwat di Syam selama 10 tahun di menara, dan beliau menyaksikan kitab-kitabnya sudah nyebar di mana-mana. Ketika beliau kembali ke Baghdad sebentar, lalu pulang ke kampungnya ke Tus,
tidak lama beliau wafat. Tapi di masa-masa yang pendek itu beliau mengarang kitab ini. Di masa-masa itulah beliau sering baca Sahih Bukhari, wa tufiya wa kana Sahihul Bukhari ala sadri. Beliau wafat dan kitab Sahih Bukhari ada di dadanya. Ya. Maka kepada para kritikus Imam Al-Ghazali, tolong munsif, ya, tolong diukur-ukur lagi kemampuan antum, kemampuan kita, kemampuan para kritikus ini. Sebenarnya kita hafal hadisnya seberapa banyak dibandingkan Imam Ghazali. Bahkan Imam Ghazali saat itu membaca kitab hadis yang kitab hadis itu mungkin kita nggak baca hari. Misalnya, jarang sekali orang hari ini membaca dan mengkhatamkan Ajza Ibnu Abi Dunya. Ajza ini buku tematik yang ditulis oleh Imam Ibnu Abi Dunya dengan sanad yang bersambung kepada Nabi. Ada tentang zuhud, ada tentang zikir, ada tentang ahwal ba'dal maut, tentang azab al-qabri, ni'matul qabr, dan segala macam. Dan kitab itu dihafal oleh Imam Ghazali. Ketika beliau menulis kitab ini, beliau menjadikan kitab tadi sebagai rujukannya. Nah, maka teman-teman yang melakukan Allah, labudda an-nunsif, ya, kita mesti insaf, sadar diri, kita seberapa untuk mengkritisi beliau. Betul, beliau mengatakan dalam kitab Qanunut Ta'wil, wa bidha'ati fil hadis muzjah. Kemampuanku dalam ilmu hadis itu muzjah. Muzjah itu qalil jiddan. Hanya sedikit. Tapi sedikitnya Imam Al-Ghazali itu masih lautan bagi kita. Antum bisa bayangkan, para asatidz hari ini yang berani mengkritisi Imam Ghazali, mungkin 42 hadis Arba'in Nawawi yang ada yang sahih hasan dan beberapa yang sahih hasan li ghairihi di sana, itu mungkin tidak hafal. Kalaupun hafal, itu pun salah-salah. Beda dengan Imam Ghazali, di setiap bab itu beliau menampilkan hadis, karena beliau ahlu hifzil mutun, ahli menghafal matan hadis. Maka yang muncul adalah hafalan matannya. Beliau bukan ahlu riwayah, bukan orang yang ahlul jarh wa ta'dil. Jadi kalau sekarang itu ada namanya ilmu takhrij yang berhubungan dengan jarh wa ta'dil, satu hadis itu bisa dicek. Ini rawinya siapa, kualitasnya apa. Jadi kita harus munsif di zaman itu, ini sudah luar biasa. Ya. Setelah kita kumpulkan beberapa penelitian ulama dan juga kita menghitung, ya, Syekh Said Mamduh, begitu juga imam sebelumnya, Imam Iraqi, ya, mereka menemukan bahwa ternyata di dalam kitab Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin itu, kitab hadis, kumpulan hadis itu hampir 5.000, bahkan lebih jika dikumpul dengan asar-asar sahabat, asar tabi'in itu bisa hampir 10.000. Nah, teman-teman yang melakukan Allah, hadis-hadis ini ada beberapa yang belum ketemu sumbernya oleh Imam Al-Iraqi. Beliau ya'tamid ala ma kharrajahu as-Subki, ya. Beliau menggunakan penelitian Imam Subki. Jadi ada sekitar berapa? Ada sekitar 300-an hadis la aslalah. Tapi la aslalahu itu kemudian diteliti oleh Imam Murtada Zabidi, maka berkuranglah sekitar separuhnya. Lalu kitab di zaman Murtada Zabidi ini ulama Zabid dari Yaman, kemudian pindah ke Mesir dan beliau mengajar hadis di sana dan mensyarah kitab Ihya Ulumuddin dengan syarah yang sangat luar biasa. Beliau Imam Ahlu Sunnah yang menggabungkan 3 ilmu sekaligus, ilmu aqidah, ilmu fiqih, ilmu tasawuf, bahkan juga ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu lughah. Maka beliau disebut Imamul Hadis wa Imamul Lughah. Ya. Nah, beliau di masa yang masih juga manual, menemukan hadis-hadis yang belum diteliti oleh Imam As-Subki. Artinya separuh dari 300 itu sudah diatasi sumbernya. Lalu di zaman kita sekarang, muncul lagi para masyayikh, bahkan ada peneliti muda yang dulu juga pernah ngajar di Indonesia, di Malaysia, saya mungkin belum pernah mampir, ya, Syekh Anaf Syufrawi, ya. Dan beberapa masyayikh lain itu sepakat, ya, bahwa hanya sisa beberapa, nggak nyampe 100 hadis yang sumbernya masih sedang dilacak. Selebihnya sumber-sumber hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin dapat dilacak. Namun di sana ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, bahkan beberapa mungkin ada yang maudhu', ya, menurut sebagian ahli hadis. Baik, teman-teman yang makan Allah, hadis pertama yang beliau sebutkan adalah as-saumu nisfus sabri.
puasa itu adalah setengah dari kualitas sabar. Karena Nabi mengajarkan sabar itu tidak hanya sabar dari musibah, tapi juga sabar dari menahan emosi, sabar dari maksiat, sabar dalam menjalani ketaatan, sabar dari mengata-katakan orang, mengata-ngatai orang, membicarakan keburukan orang, sabar untuk tidak membalasi orang, itu disebut juga sabar. Ya. Tapi sabar indal awam, menurut orang awam hanyalah sabar dalam pengertian menahan bala bencana, ya. Seperti sabar ketika sakit, itu sabar indal awam. Tapi sabar yang diajarkan oleh Imamuna Muhammad bin Hamad Abi Hamid Al-Ghazali, Sahih Ulumuddin, itu di atas itu, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa bi muqtada qawlihi Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sabru nisful iman. Nah, lalu ada hadis ya dalam kitab Al-Khatib Al-Baghdadi, yaitu kitab Tarikh, dan Abu Nuaim kitab Hilya, dengan sanad yang hasan dari Sayyidina Ibnu Mas'ud, dikatakan sabar itu nisful iman. Sabar itu setengahnya iman. Maka jika as-sabru nisfus sabri, ya, as-saumu nisfus sabri, puasa itu setengah sabar, lalu jika dibandingkan dengan iman, maka puasa itu adalah seperempat dari iman. Jadi persoalan iman kita, kualitas iman kita, itu ada seperempatnya pada bab sabar. Maka sabar itu dari awal penciptaan manusia, yaitu Sayyidina Adam, sampai akhir zaman nanti, pasti akan tetap diberlakukan. Ya. Kenapa? Karena ini adalah seperempat dari keimanan itu sendiri. Ya. ثم هو متميز بخاصية النسبة إلى الله تبارك وتعالى من بين سائر الأركان إذ قال الله تبارك وتعالى فيما حكاه عنه نبيه. Namun beliau mengatakan wa mutamayyiz, ini juga akan lebih unik. Jadi puasa itu, saum itu lebih unik lagi di sisi Allah dibandingkan amal-amal rukun-rukun Islam yang lain. Nah, sesuai dengan sabda Nabi SAW dari Allah Taala, Allah berfirman, ya, kullu hasanatin bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan itu, setiap amalan itu Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat, ila 700 dha'fin, sampai kepada 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Ya. Kalau puasa, apakah sampai 10? Apakah sampai 700? Tidak. Puasa Allah lipat gandakan sebagaimana Allah itu tidak terbatas, maka puasa itu menjadi tidak terbatas. Apa kata Allah? Fa'innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa itu milikku dan akulah yang akan langsung membalasnya. Nah, hadis ini teman-teman, hadis yang sahih, ya, bisa kita dapatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin membahas Ihya Ulumuddin, tidak usah khawatir dengan hadis palsunya. Kenapa? Karena di bagian hamishnya ada karya Imam Iraqi yang selalu dicetak barengan dengan kitab. Baik kitab yang masih kuning ataupun putih. Kitab saya sudah bentuknya putih, ya. Di bawahnya selalu ada ta'liq, takhrij dari Imam Al-Iraqi. Baik. Lalu Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Nah, apa munasabah hadis qudsi ini dengan ayat Al-Qur'an? Apa kesesuaian? Ternyata dalam surat Az-Zumar ayat 10 Allah berfirman, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah yang disempurnakan bagi orang sabar itu ajrahum, ganjaran, balasan bagi mereka bighairi hisab, dengan balasan yang disempurnakan tanpa hisab, tanpa limit, tidak bisa dihitung lagi. Ya. Berdasarkan dua dalil ini, maka boleh dikatakan puasalah satu-satunya amalan yang langsung dijamin tidak ada batasnya dalam pembalasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dalam ganjaran reward di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa shaumu nisfu sabri faqad jawaza sawabuhu qanun at-taqdir wal hisab. Berdasarkan ini, maka puasa setengah dari sabar, dan
balasannya telah melewati qanunat takdir, batasan-batasan daripada takdir wal hisab dan hisab. Ya. Artinya yang mencatat ini bukan lagi malaikat-malaikat yang menghisab, tapi langsung Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu disebutkan dalam lafaz berikut, jadi Imam Ghazali, ini salah satu metode beliau menyebutkan Al-Quran dan hadis. Ya. Maka setelah ini boleh menyebutkan riwayat hadis yang juga hadis sahih, kita dapat temukan dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Walladzi nafsi biyadihi la khalufu fam as-sha'im atyabu 'inda Allah tabaraka wa ta'ala min rihil misk. Demi jiwaku yang ada dalam genggaman, la khalufu fam as-sha'im, sungguh bau mulut daripada orang yang berpuasa, atyabu 'inda Allah min rihil misk, itu lebih harum di sisi Allah daripada bau parfum terharum, yang aromanya paling baik di dunia, paling wangi sedunia. Kenapa? Karena Allah berfirman, innama yadharu syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu li ajli. Karena dia telah meninggalkan, orang ini berpuasa telah meninggalkan syahwatnya. Syahwat itu bagian yang rendah, ya, seksualnya. Ta'amahu wa syarabahu, begitu juga syahwat yang ada di perut, ya, makan dan minum. Li ajli, karena aku. Fasawmu li wa ana ajzi bih. Di lafaz ini, kalimat yang tadi disebutkan di depan hadis, sekarang ada di belakang teks hadisnya. Puasa karenaku, untukku, milikku, wa ana ajzi bih. Aku yang langsung membalasnya. Aku yang langsung mencatatnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lil jannati babun yuqal lahu rayyan. Hadis ini juga sahih. Surga itu punya pintu yang bernama Rayyan. Rayyan ini bisa diterjemahkan tempat yang bisa menghilangkan dahaga haus. La yadkhuluhu idza shaimun. Tidak dapat memasuki surga Rayyan, surga dari pintu Rayyan, kecuali shaimun, orang-orang yang berpuasa. Wa huwa mau'udun bi liqa'illahi tabaraka wa ta'ala fi juz'i shaumi. Ini tambahan dalam riwayat lainnya. Kita tidak usah terjemahkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatani. Ini juga hadis sahih, ada di Bukhari Muslim. Lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa itu ada dua farhah, dua kebahagiaan. Farhatun inda iftarihi, kebahagiaan saat dia berbuka atau saat dia berhari raya. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan, kelezatan, ketenangan, kenyamanan saat dia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah beliau mengatakan dalam hadis yang lain, orang-orang yang paling sedih di akhirat nanti adalah orang-orang yang paling banyak dan paling lama kenyangnya di dunia. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun ini hadis riwayat yang sahih, ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Ya, lis-shaimi farhatan. Dan kita bisa merasakan, teman-teman, mungkin Allah, tegukan pertama dari air yang kita minum saat kita berbuka itu betul-betul membuat kita bahagia, membuat kita senang. Mungkin teman-teman yang masih punya memori di masa kecil atau masa remaja, masa muda, itu ketika hendak berbuka di hari pertama, betul-betul sangat nikmat sekali satu teguk air itu. Inilah yang dikatakan farhatun inda iftarihi, kebahagiaan ketika dia iftar, berbuka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kulli syai'in babun wa babul ibadati as-shaum. Ya. Ada sebuah hadis dikatakan setiap syai' satu ada pintunya. Pintu ibadah adalah puasa. Hadis ini tidak akan ditemukan di Bukhari, Muslim. Kitab yang 10 tidak ketemu. Tapi ini dapat ditemukan dalam satu kitab, judulnya Az-Zuhd. Kami mempunyai kitab ini, riwayat dari Imam Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak ini semasa dengan Imam Malik, wafat tahun 180 atau 181 Hijriah. Beliau tabaqat generasinya, ada generasi guru-gurunya Imam Syafi'i. Tapi orang-orang yang tidak paham hadis ini akan mengatakan, ini hadis apa? Tidak ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Padahal hadis ini lebih awal, lebih dahulu dikumpulkan oleh imam yang lebih dahulu ada daripada Bukhari dan Muslim itu sendiri, yaitu Imam Ibnu Mubarak. Setiap sesuatu ada pintunya, dan pintu ibadah dimulai dari berpuasa.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam naumus shaim ibadah. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, kita pernah meneliti hadis ini, tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Ternyata hadisnya ada yang palsu, ada yang matruk, ada yang dhaif saja. Ya. Lalu bagaimana jika kita cek di mana aja ketemu? Ini ketemu dalam riwayat Ibnu Mandah, ya. Kemudian ada juga riwayat Ad-Dailami, ya. Kemudian kalau kita cek juga ada di riwayat Imam Al-Baihaqi sebenarnya, Imam Tabarani, tapi semua riwayatnya dhaif. Namun niat orang berpuasa ketika dia tidur, inilah nanti yang akan menentukan apakah tidurnya itu beribadah atau tidak. Tidur beribadah itu tidur yang dimulai dengan zikir, tidur yang diniatkan untuk memperkuat ibadah di malam hari. Maka Nabi mengajarkan agar kita qailulah setiap hari. Bukan tidur qailulah ini bagian dari sunnah, tidur inilah yang dimaksud dalam hadis ini. Naum shaim, tidurnya orang berpuasa, yaitu tidurnya qailulah, ketika dia puasa, dia tidur karena ingin rehat, lalu menyimpan tenaganya untuk malam hari, itu ibadah. Apa maknanya? Meskipun riwayat ini dhaif secara matan, tapi maknanya sahih. Orang yang berpuasa dengan niat qiyamul lail, orang yang berpuasa dengan niat rehat sejenak, diamnya puasa saja itu ibadah. Apalagi jika dia baca Quran, apalagi jika dia qiyam salat, apalagi jika dia berzikir, apalagi jika dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rawa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala syahr Ramadan futihat abwabul jannah. Ya. Abu Hurairah ini juga ada dalam riwayat Imam Bukhari, Muslim, tapi versi ini ada di riwayat Imam Tirmizi, ya. Apabila bulan Ramadan masuk, maka dibukalah pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutuplah pintu neraka, wa suffidatis syayatin, lalu dibelenggulah syaitan-syaitan. Kenapa syaitan dibelenggu? Syaitan itu mengalir di darah kita. Di saat orang berpuasa, aliran darahnya sedikit melemah, bahkan banyak melemah. Inilah belenggu untuk syaitan. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, apakah orang masih bisa bermaksiat di bulan puasa? Masih. Kenapa? Karena dia masih punya syahwat yang tersisa, tapi dia tidak akan seganas seperti orang yang tidak berpuasa. Ya. Wanada mudadi, lalu ada yang berseru dari langit, ya baghiyal khair halum, wahai para pencari kebaikan, para pencari keridhaan Allah, pencari rahmat Allah, halum, hendaklah engkau menyambut berbahagia, marilah sambut bahagia, kira-kira begitu. Ya baghiyal syarr aqsir, wahai para peminat keburukan, aqsir, kurangilah. Ya. Hadis ini sebenarnya masih ada tambahannya, bahwa setiap malam Ramadan itu ada orang-orang yang dibebaskan namanya dari daftar orang-orang yang masuk neraka. Semoga kita termasuk mereka yang dibebaskan Allah tabaraka wa taala. Wa qala Waqi', berkata Imam Waqi', salah satu imam salafus saleh, beliau ada satu tabaqat dengan Ibnu Mahdi, ya, Rahman bin Mahdi, guru-gurunya Imam Syafi'i, mengenai ayat Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, surah Al-Haqqah ayat 24. Apa itu yang dimaksud ayyamil khaliyah? Kata beliau, hiya ayyamus siyam. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah hari-hari selama kita berpuasa. Idh taraku fiha al-akla. Kenapa kata Imam Waqi'? Karena di masa itu mereka meninggalkan makan, wasyurba, dan minum, ya. وقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رتبة المباحة بين الزهد في الدنيا وبين الصوم. Dan Rasulullah SAW meletakkan, ya, mubahah, kebanggaan, yang mengabarkan kebanggaan Allah Tabaraka Ta'ala mengenai persoalan ini, baina zuhdi fid dunya wa baina shaum, antara zuhud dunia dan antara puasa. Apa kata Allah Ta'ala? Inna Allah Ta'ala yubahi malaikatahu bisyabil abid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Adi, meskipun sanadnya dhaif, tapi nanti dikuatkan maknanya dalam hadis-hadis yang lain. Sesungguhnya Allah Ta'ala yubahi, berbangga terhadap malaikatnya, bisyabil abid, karena ada pemuda
yang suka beribadah. Fayaqulu ayyuhas syab. Lalu Allah berfirman, wahai pemuda, atarik syahwatahu, yang meninggalkan syahwatnya, li ajli, karena aku, al-mubzil syababahu li, yang menghabiskan masa gemilang remajanya, mudanya, li, untuk menyembahku, mengenalku. Anta indika ba'di malaikati, engkau di sisiku seperti para malaikat. Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama kita kemudian mengistinbatkan, karena dengan hadis-hadis yang lain juga tentunya, bahwa orang-orang yang ahli ibadah di dunia, yang mengerti apa yang dia sembah, apa yang dia ibadahi, mereka ini setara dengan malaikat, bahkan lebih mulia dari malaikat. Ya, ini semakna dengan hadis, ya, man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khair min. Siapa yang menyebutku di suatu komunitas, suatu kelompok, maka aku akan menyebutnya di kelompok makhluk yang lebih baik daripada mereka. Artinya pada dasarnya manusia yang mengikuti hawa nafsunya, dia sama dengan binatang, tapi ketika dia mengikuti nuraninya menyembah Allah, maka Allah sebut-sebut namanya di sisi mereka dan Allah angkat derajat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi as-sha'im, yaqulu Allah azza wa jalla, unzuru ya malaikati ila 'abdi taraka syahwatahu wa ladzatahu wa ta'amahu syarabahu min ajli. Allah berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, perhatikan hambaku ini. Taraka syahwatahu, betapa hebatnya dia, betapa luar biasanya orang ini. Dia meninggalkan syahwatnya, kelezatan makan minumnya, kelezatan syahwatnya, wa ta'amu wa syarabu min ajli, semuanya karena. Nah, hadis ini maknanya ada dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, ya. Kemudian dikatakan di situ, teman-teman yang dimuliakan Allah, Imam Ghazali menyebutkan, menukilkan satu ayat, akan dua ayat, ya. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Tidaklah tahu nafs, nah ini kata kunci, bahwa yang menikmati surga, yang menikmati nikmat kubur, yang menikmati sorga-sorga yang kita sebut sekarang, itu adalah nafs. Maka Allah mengatakan, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ, surat Sajdah ayat 17, tidaklah seorang jiwa mengetahui ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan bagi mereka, min qurrati a'yun, daripada hal-hal yang menyejukkan mata, menyenangkan hati, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang mereka lakukan. Dan ini sangat sesuai dengan ayat kedua yang beliau ulang kembali, surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya balasan tanpa bataslah yang dapat mencukupi balasan ganjaran untuk orang-orang yang bersabar. Fayufrighu lis-sha'im jazaa'ah ifraghan. Allah tabaraka wa taala menyempurnakan pemberian jaza. Jaza ini balasan, ifraghan, dengan kesempurnaan pemberian. Ujazifu jizafan fala yadkhul tahta wahmin wa taqdir. Maka beliau kemudian mencoba mengulang itu dengan memberikan kalimat bighairi hisab, ya, tanpa hisab. Ini supaya kita nggak ragu lagi. Wajadirun bi ayyakuna kadzalika li'anna as-shauma innama kana lahu. Kenapa? Karena puasa itu langsung dipersembahkan hamba untuknya. Wa musyarrafan binisbati ilaih. Teman-teman dimakan Allah, jika suatu tanah, suatu bebatuan, suatu tempat disebutkan nama Allah setelah tempat itu, disebut Baitullah, baiti, rumahku, rumah tempat menyembahku, maka tempat itu langsung dikunjungi oleh umat manusia dari berbagai penjuru. Disebut rumah Allah, Baitullah. Tempat ini kemudian menjadi suci. Jadi jika ada di dunia ini tempat yang suci lalu dikunjungi oleh makhluk di dunia, maka di dunia ini, di bumi ini ada makhluk-makhluk yang nafsnya disucikan oleh Allah SWT, lalu dia akan dikunjungi oleh malaikat-malaikat Allah, bahkan dikunjungi juga oleh wali-wali Allah tabaraka wa taala. Ya. Kenapa? Musyarrafan binisbati ilaih. Karena puasa itu dimuliakan, puasa dan pelaku puasanya
binisbati ilaih. Karena puasa itu disebut li, karena Allah, untuk Allah. Maka sejauh mana keyakinan kita puasa ini betul-betul dihargai di sisi Allah, semulia itulah manusia tersebut. Wa in kanatil ibadat kulluha lahu. Meskipun semua ibadah semuanya karenanya, untuknya, kama syurifal bait binisbati ila nafsihi wal ard kulluha lahu li ma'nayain. Begitu juga semua amal diangkat, dimuliakan Allah. Tapi puasa itu menjadi spesial karena dua makna. Pertama, inna saum kaffun wa tarkun wa huwa fi nafsihi sirrun laisa fihi amalun yusyahid. Kenapa? Karena puasa itu adalah amal dengan tidak menunjukkan amal. Saum, inna sauma kaffun. Puasa itu adalah menahan. Menahan untuk tidak menunjukkan amal zahir. Wa tarkun, meninggalkan. Wa huwa fi nafsihi sirrun. Dan puasa itu adalah rahasia. Laisa fihi amalun yusyahid. Tidak ada bukti seseorang itu benar-benar berpuasa. Kalau seseorang itu tidak ngaku, dia tidak mengatakan saya puasa, kita tidak tahu sampai dia makan dan minum dan menggauli pasangan. Ya. Wa jami'u amal ta'at bi mashhadin min al-khalq wa mar'iyyin wa shaumu la yarahu illa Allah azza wa jalla. Beda dengan puasa, beda lagi dengan amalan lain. Salat masih dipandang oleh orang. Zikir masih terdengar oleh orang, baca Quran masih terdengar oleh makhluk-makhluk Allah. Sedangkan puasa, la yarahu illallah, tidak dilihat kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu amalun fil batin. Sesungguhnya puasa itu amal dalam batin, wa bisabril mujarrad. Karena dia berkaitan dengan latihan sabar yang murni, ya. Wa tsani, dan yang kedua, annahu qahrun li aduwillahi azza wa jalla. Puasa itu adalah kekuatan yang mengalahkan musuh Allah. Fa innahu wasilatus syaitan. Ini bisa melemahkan syaitan. La'anahu Allah asyahawat, ya. Wa innama tuqwi syahawat bil aqli, tuqwa syahawatu bil aqli wasyarr. Syahwat itu hanya bisa dikuatkan dengan makan dan minum. Maka rahasia kedua dari puasa yang membedakannya dengan sholat, yang membedakan yang membaca Quran, adalah puasa itu adalah kekuatan yang mampu mengalahkan musuh Allah, yaitu syaitan. Nah, inilah yang dikatakan dalam hadis Nabi, hadis yang juga sahih, muttafaq alaih. Inna syaitan la yajri min ibni Adam majrad dam, fadayyiqu majarihi bil ju'. Syaitan itu mengalir di tubuh manusia. Kita kan manusia, ibnu Adam, keturunan Adam. Majrad dam, ya, di tempat di mana mengalirnya darah. Karena darah ada di mata, maka mata ingin bermaksiat. Jika darah ada di telinga, maka telinga ingin bergosip. Jika ada di lidah-lidah ingin membicarakan keburukan orang dan merendahkan orang. Maka fadayyiqu majarihi bil jaw. Lemahkanlah tempat saluran dia bersarang di tubuh kita dengan jauh. Nah, inilah teman-teman jalur pintas kalau boleh kita sebut. Orang-orang yang merasakan dia terganggu oleh jin, terganggu oleh syaitan, banyak-banyak saja puasa. Mungkin agak sedikit keberatan datang ke ahli ruqyah, karena ruqyah juga bermacam-macam. Ada yang sunnah, ada ruqyah yang katanya sunnah tapi banyak bid'ahnya. Maka cara meruqyah badan, selain baca zikir, doa, adalah dengan cara kita mempuasakan, melemahkan jalur-jalur di mana dia ada. Di mana dia ada? Ada di peredaran darah. Dan itu hanya bisa dilemahkan dengan berpuasa. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam li Aisyah. Maka Nabi pernah bersabda kepada Sayyidah Aisyah, tapi hadis ini masih belum ditemukan riwayatnya oleh Imam Al-Iraqi. Apa kata Nabi Aisyah? Dawini qara'a babil jannah. Ya. Qalat bimadha ya Rasulullah? Qala bil jaw. Wahai Aisyah, tetaplah engkau mengetuk pintu surga. Lalu beliau ditanya, dengan apa wahai Rasulullah? Nabi kemudian menjawab bil jaw, dengan lapar. Teman-teman yang dimuliakan Allah, hadis ini masih dalam pembahasan kita juga. Barangkali dulu ada dalam kitab Ajza Ibnu Abi Dunya, tapi
Sekarang ajza itu belum ditemukan atau lembarannya belum ditemukan, ya. Karena Imam Ghazali seorang yang ilmiah, dia tidak akan menyebutkan satu hadis kecuali belum menemukan sumbernya. Nanti ketika kita menemukan, kita akan mengeksplorasi, menyampaikannya insya Allah. وسيأتي فضل الجوع في كتاب شرح الطعام وعلاجه بربع المهلكات. Nanti tentang masalah lapar itu akan dibahas dalam bab adab makan dan persoalan makan dan kaitannya dengan muhlikat, ya. فلما كان الصوم على الخصوص قمعا للشيطان استحق التخصيص بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى. Karena puasa itu secara khusus dapat melemahkan syaitan dan menutup jalur-jalur tempat mengalirnya syaitan, dan bisa menyempitkan, ya, tadyiqan, menyempitkan aksesnya, maka disitulah terbuka pintu menuju Allah. Maka teman-teman dimakan Allah, pintu menuju Allah itu sederhana. Allah itu pintu menujunya ada di setiap ruang di dunia ini, ada di setiap tempat, di setiap detik, di setiap nafas. Tapi pintu itu tertutup oleh silaunya dunia, oleh ganasnya godaan syaitan. Lalu dengan apa cara untuk mengatasinya? Jadi mata kita tersilaukan, dan mata itu bisa kemudian diselamatkan dengan cara apa? Dengan cara saum, ya, dengan cara bersaum, dengan berpuasa. ففي قمع عدو الله تبارك وتعالى نصرة الله تبارك وتعالى وناصر الله تعالى موقوف على النصرة. قال الله تبارك وتعالى يا الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Wahai orang beriman, jika engkau membantu Allah, maka Allah akan membantumu. Wa yusabbit aqdamakum. Maka apabila kita berpuasa, memudahkan berpuasa, kita ngajak keluarga berpuasa, kita sedang membantu agama Allah, Allah pun akan bantu kita. Fafil bidayati bil juhdi min al-'abdi wal jazaa'i bil hidayati min Allah tabaraka wa ta'ala. Awalnya dimulai dengan usaha hamba, juhud, usaha hamba, dan akhirnya ditutup dengan jaza bil hidayah, ya, min Allah tabaraka wa ta'ala. Allah nanti akan bimbing. Maka ada ayat وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, Al-Ankabut ayat 69. Orang-orang yang mujahadah di jalan kami. Salah satu mujahadah yang dimaksud ayat ini adalah dalam berpuasa. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. وَقَالَ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. Ayat ini surah Ar-Ra'd ayat 11 sering dikaitkan orang dengan mencari rezeki. Tapi ternyata Imam Ghazali memahami dengan sisi yang lain. Orang yang mengatakan, kapan aku meninggalkan maksiat? Kapan aku bisa mengendalikan hawa nafsuku? Maka beliau menjawab dengan ayat yang sama yang dulu dipakai oleh orang-orang yang ingin merubah nasibnya dari miskin ke kaya. Ternyata ayat ini lebih relevan untuk merubah karakter diri. Apa kata Imam Ghazali? Ayat ini, innama taghayyur, perubahan yang ada dalam diri, merubah karakter, merubah sifat, itu hanya dengan cara berpuasa, ya. Innamat taghayyur takhthirus syahawat fahiya marta'us syayatin wa mar'am. Jadi perubahan itu adanya pada jalur-jalur syahwat, tempat-tempat akses syaitan. Selama kita membiarkan akses ini subur, kita makan, kita minum, kita rawat itu badan, maka selama itu juga syaitan sering mengunjunginya dan berusaha merebutnya. Lam yanqati' taradduduhum wa ma damu yataraddadun. Syaitan selalu datang walam tankashif lil lam yanshif lil 'abdi jallallah wa kana mahjuban 'an liqa'i. Seperti yang disebutkan sebelumnya, di setiap jalan menuju Allah. Tapi kita tersilaukan, kita tergoda, terbawa oleh syahwat dan tarikan syaitan. Apabila aksesnya kita lemahkan, di saat itulah hambanya bisa tersingkap hijabnya, penghalang dirinya dengan Allah SWT. Jika boleh kita katakan, as-saumu raf'un lil hijab. Puasa itu adalah jalur pintas
untuk mengangkat hijab dari sisi Allah, dari sisi diri manusia. Wa qala, dan berkata Nabi SAW, laula anna syayatin yahumuna ala qulubi bani Adam. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, inilah hadis mengenai cara memahami kenapa hati kita, ruh kita yang dulu bisa mengakses alam ruh, sekarang tidak sanggup lagi memperhatikannya dan menyentuhnya. Dijawab dalam hadis ini, hadis Imam Ahmad dengan kualitas yang hasan. Ya. Laula anna syayatin, seandainya syaitan yahumun, tidak laula anna syaitan yahumun, seandainya syaitan itu tidak menutupi qalbu Bani Adam. Jadi qalbu kita ditutupi dengan cara apa? Ditutupinya dengan jalur-jalur pembuluh darah dan kekuatan-kekuatan syahwat. La nazaru ila malakutis samawat. Maka tentu hati itu sanggup mengakses alam yang disebut alam malakut di langit. فَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ صَارَ الصَّوْمُ بَابُ الْعِبَادَةِ. Maka dengan jalur ini, صَارَ الصَّوْمُ بَابَ الْعِبَادَةِ. Maka puasa menjadi bab pintu ibadah, وَصَارَ جُنَّةً, dan menjadi benteng, وَإِذَا عَظَمَتْ فَضِيلَتُهُ إِلَى هَذَا الْحَدِّ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ شُرُوطِهِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ بِذِكْرِ أَرْكَانِهِ وَسُنَنِهِ وَشُرُوطِهِ الْبَاطِنَةِ. Nah, ini baru pengantar Imam Ghazali. Pengantarnya sudah sebanyak ini dalilnya, dan sudah sedalam itu penjelasan beliau dalam kitab ini. Ya. Jika penjelasan saya kurang dalam, itu berarti mungkin saya yang kurang dapat menangkapnya atau kurang bagus dalam menjelaskannya. Tetapi dari bacaan kita terhadap Imam Ghazali, beliau ingin menyampaikan bahwa intinya puasa itu bisa membuka hijab, menjadi pintu ibadah, menyisir amal batin manusia, dan orangnya langsung disebut milik Allah karena puasanya adalah milik Allah, dan itu adalah bentuk cara Allah mengangkat derajat orang-orang yang berpuasa. Nah, teman-teman yang makan Allah, wajar di luar sana ada orang yang tidak muslim, tidak mukmin, tapi dia tirakat, kurang makan, kurang minum. Lalu Allah muliakan, Allah berikan dia satu kelebihan. Apa? Dia firasatnya tajam. Mampu membaca karakter manusia. Tapi hanya sebatas itu. Kesaktiannya, kehebatannya hanya sebatas di dunia ini. Sayangnya dia tidak tembus ke kelebihan ketajaman batinnya sampai kepada persoalan ukhra. Baik teman-teman, karena Allah, inilah muqaddimah Imam Ghazali. Insya Allah bulan puasa ini menjadi buku, menjadi Ihya Turas Imam Al-Ghazali, bulan yang kita jadikan bulan menghidupkan karya-karya warisan Imam Ghazali yang mewarisi ilmunya dari guru-gurunya yang bersambung kepada Rasulullah baik secara zahir dan batin. Baik, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada Sani. Ya, Tafadhal Sani. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan Buya atas penjelasannya, atas semua ajarannya, Masya Allah. Mungkin untuk sesi selanjutnya kita buka tanya jawab Bu ya. Sampai jam berapa? Berapa waktu? Ya, mungkin 10 menit lah ya. 10 menit insya Allah. Mungkin di antara teman-teman ada yang mau masak, mau ngabuburit ya. Nah, kita buka sedikit. Mungkin bagi saudara-saudara para hadirin yang mau bertanya, dipersilakan. Izin bertanya Bu ya. Ya, saya pernah mendengar ada Assalamualaikum. Ya, ya. Oh ya, itu tadi kan disebutkan oleh Buya bahwa Imam Ghazali meninggal dengan memegang Sahih Bukhari ya. Mengatakan lain gitu. Jazakumullah. Ya, ini bisa kita lihat dari tarajum beliau, ya, tarajum beliau yang ditulis oleh para imam, Subki, Imam Nasakir, ya, kemudian terjemah-terjemah yang lain, dan salah satu riwayatnya menyebutkan seperti itu.
Ini menunjukkan, jangan diartikan secara harfiah, menunjukkan bahwa Imam Ghazali beberapa tahun sebelum wafatnya beliau yashtagil bil hadis, ya. Beliau kembali suka dengan ilmu riwayat, ilmu sanad, dan beliau kemudian gemar lagi membaca Sahih Bukhari, bahkan beliau hafal banyak dari Sahih Bukhari tersebut. Jadi itu riwayatnya sahih, bukan seperti yang dikatakan banyak orang bahwa itu tidak benar. Itu benarnya. Terima kasih Buya. Apa? Ada 3 pertanyaan, Bu ya. Ya, betul. Apakah bagi orang yang sudah dekat dengan Allah bisa merasakan rahasia-rahasia puasa yang tidak dirasakan oleh orang-orang biasa? Ya, tentu. Dengan hadis tadi, laula anna syayatin yahumuna ala qulubi bani Adam, seandainya syaitan tidak yahumun, menutup, menyilaukan kalbu bani Adam, ya, la nazaru ila malakutis samawat. Tentu mereka akan mampu mengakses alam malakut. Alam malakut ini alam unsur yang sama dengan malaikat, maka kita akan mampu mengakses yang mereka akses. Bagaimana caranya? Caranya dengan melakukan yang mirip dengan yang mereka lakukan. Saya masih ingat teman-teman waktu kita ngaji, waktu kecil dulu, kita ditanya sama guru-guru, dan saya bertanya lagi ke teman-teman, ya, malaikat makan atau tidak? Tentu malaikat tidak makan, tidak minum, bahkan tidak tidur. Maka sifat ini kemudian sedikit diambil oleh manusia, karena dia punya tubuh, dia punya hak makan, kan dikasihlah makan waktu sahur dan iftar. Tapi di luar itu dia mirip sekali dengan malaikat. Nah, inilah makna hadis tadi, meskipun dia tidak sampai derajat sahih, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, ya, unzuru ya malaikati ila abdi, ya. Lihatlah wahai malaikat kepada hambaku itu. Jadi Allah berbangga dengan manusia punya tubuh fisik tapi nggak makan, walaupun cuma setengah hari, ya. Nah, oleh karena itu Allah akan bukakan. Jadi setiap kali kita melemahkan pintu ke arah dunia, maka pintu ke arah akhirat akan terbuka. Setiap kali kita melemahkan syahwat, maka al-kasyafat itu cuma orang yang berpuasa karena Allah. Yang berpuasanya bukan karena ingin sakti, berpuasanya hanya ingin mendekat kepada Allah yang Maha Sakti. Ya, fadhal. Selanjutnya, jika kita berpuasa tapi masih banyak nafsu yang mengalahkan kebaikan, adakah yang salah di dalam puasa? Iya, kita berpuasa tapi masih kalah sama nafsu, ya. Berarti kita belum betul-betul berpuasa, gitu aja, ya. Jadi puasa ini nanti Imam Ghazali akan menjelaskan ada jenis-jenisnya, ada puasa lapar dan haus. Jadi puasanya baru di level puasa anak-anak, puasa orang awam, puasa dari lapar dan haus, tapi belum berpuasa dari syahwatnya, apalagi belum berpuasa dari ghaflah, daripada kelalaian. Ya dapatnya pahala lapar, belum dapat pahala menahan diri dari syahwat. Lalu jalan keluarnya bagaimana? Jalan keluarnya mulailah berlatih dan berniat ketika malam tidak hanya berpuasa lapar, tapi berniat aku niat puasa lahir dan batin, makan minum dan juga puasa dari maksiat dan ghaflah, kelalaian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dilafazkan begitu. Ya. 2 pertanyaan terakhir, Bu ya. Apa hubungan antara thariqat dan puasa? Thariqat dan puasa. Iya, puasa dan Thariqat, tidak semua thariqat sufi itu mengajarkan puasa kecuali di bulan puasa, ya. Tapi biasanya masyaikh ahli zikir, mereka ada yang butuh dengan berpuasa, maka dia
mengajarkan muridnya akan banyak berpuasa. Tapi beberapa masyayikh yang lain sibuknya di qiyamul lail, karena ini diwariskan dari Sayyidina Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu sahabat yang tidak banyak berpuasa sunnah. Dia lebih banyak qiyamul lail, ya. Maka dengan begitu kita boleh memilih, ya. Jadi ada thariqah berpuasa, ada thariqah zikir, ada thariqah qiyamul lail. Yang bagus itu thariqah yang menggabungkan semuanya, karena itulah thariqahnya Nabi, thariqah yang tidak berlebihan dalam berpuasa, tidak berlebihan dalam qiyamul lail, dan tidak berlebihan dalam segala hal. Tapi tidak berlebihannya Nabi, mungkin bagi kita masih dianggap berlebihan. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Selanjutnya berkenaan dengan hadis yang ada di kitab Ihya, Bu ya. Apakah hadis-hadis yang di kitab Ihya yang la aslalahu, bagaimanakah itu, Bu ya? Apa bersumber dari kasyaf? Kenapa hadis la aslalahu? Kenapa? Hadis yang la aslalahu di kitab Ihya, bagaimana cara menyikapinya, Bu ya? Apakah itu bersumber dari kasyaf atau seperti apa? Teman-teman yang makan Allah, hadis la aslalahu. Biasanya Imam Al-Iraqi dengan ketawaduannya mengatakan lam ajid lahu aslan. Aku tidak mendapatkan sumbernya, referensinya. Nah, ini salah satu cara beliau untuk tidak berprasangka buruk kepada Imam Ghazali. Tapi saya heran anak-anak muda hari ini baru doktor, baru LC, baru MA, baru sarjana ini, sarjana itu, melihat atau mendengar kata orang di hadis ini ada hadis lemah. Padahal dia sendiri tidak pernah menghitung berapa banyak hadisnya. Coba, antum yang pernah dengar bahwa di sini ada hadis la aslalahu. Sudah hitung belum berapa? Tahu nggak semuanya di mana aja? Kan tidak. Itu cuma karena ada orang ngomong. Jadi kita sendiri ngomong la aslalahu itu pun taklid. Imam-imam itu ngomong la aslalahu itu karena dia hati-hati, jangan-jangan ada asalnya, ada sumbernya. Ya, karena kemungkinan ada sumbernya, maka mereka tawakuf. Jadi la aslalahu itu versi saya, itu bentuk tawakufnya Imam Iraqi, Imam Subki ketika mentakhrij atau meneliti hadis. Bukan sebagai klaim bahwa hadis ini palsu. Belum tentu, ya. Justru beliau ingin mengatakan hadisnya belum kami temukan. Lam ajid lahu aslan. Ini lafaz yang paling sering kita dapatkan dalam kitab Imam Al-Iraqi. Terbukti dari apa? Imam Iraqi tidak menemukannya, tapi Imam Murtada Zabidi ketemu. Imam Murtada Zabidi nggak ketemu, peneliti sekarang ketemu. Akhirnya orang malu sendiri. Jadi kalau saya malu sendiri berprasangka kepada Imam Ghazali, ketika meneliti kita menemukan ternyata hadis-hadis yang beliau pakai itu sumbernya adalah sumber-sumber yang dahsyat, sumber-sumber yang luar biasa dari Imam Hamid Al-Ghazali. Kitab-kitab hadis, ya. Baik. Alhamdulillah sudah tidak ada pertanyaan lagi, Bu ya. Mungkin khulasah min. Oke, baik. Ya, kesimpulan kita pada sore ini, teman-teman yang makan Allah, As-Sarrus Shawm, Muqaddimah As-Sarrus Shawm, Imam Ghazali, salah satu metodenya dalam menyebutkan bab-bab itu, pertama menyebutkan dalil Quran, kemudian dalil sunnah. Di antara dalil sunnah itu yang la aslalahu, lam ajid lahu aslan cuma satu. Sebanyak itu hadis yang beliau sampaikan, ada satu. Ya. Maka kita malu juga kepada beliau, ya. Beliau yang dituduh orang tidak mengerti hadis, ternyata hafalan hadisnya jauh lebih banyak dari kita semua. Dan beliau mengatakan puasa itu punya kelebihan. Pertama sirrun atau amal batin, yang kedua adalah qahrun li'aduwillah, dapat jalur pintas melemahkan makhluk Allah. Dengan begitu qalbu kita akan mendapatkan cahaya, insya Allah. Baik, kita cukupkan kajian kita sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.